Oke, selamat siang ibu-ibu. Siang, Bu. Iya, selamat bertemu kembali dengan saya pastinya sebagai pendamping PKH dari ibu sekalian ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya ibu? Sehat. Iya, yang paling penting ketika kita pertemuan kelompok itu harus dalam keadaan sehat. Oke. Sekarang kita masuk di kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan sosial. Kalau pada kesejahteraan sosial itu kan dia ada dua topik. Yang pertama itu dia tentang disabilitas berat, kemudian yang kedua pelayanan pada lanjut usia. Nah, namun pada kali ini kita masuk pada pelayanan lanjut usia. Nah, di pelayanan lanjut usia ini yang kita pelajari yaitu tentang pengertian lansia. Oke, pengertian lansia. Nah, di mana kita ketahui lansia itu adalah seseorang yang sudah berumur 60 tahun, ya kan? Nah, namun di PKH ini kategori dapat bantuan PKH dia lansianya harus berumur 70 tahun. Dari ibu-ibu sekalian, ada yang sudah berumur 70 tahun? Belum. Orang tuanya mungkin, atau mertuanya, atau siapanya gitu? Ada ya ibu? Ya? Ada? Oke, kalau begitu pasti kan kalau misalkan sama orang tua atau sama mertua punya pengalaman kan bagaimana mengurus mereka? Ya kan, ada yang bisa menceritakan pengalamannya ibu? Oke ibu silakan. Ya, pengalaman saya mengurus seorang bapak saya dulu waktu stroke. Ya kan, kita mesti lembut karena kalau namanya orang sakit, terus apalagi sudah lansia kan, nggak bisa berkata kasar. Kalau kasar dia langsung bawaannya emosi. Iya. Nah, terus harus sabar kita. Terus seperti kita mengurus anak-anak lah, mengurus anak bayi, itulah cara mengurus orang tua yang sudah lansia. Ada lagi yang lain ibu? Nggak ada? Oke, itu dia ya, lansia. Kalau misalkan lansia ini, kalau kita berhubungan dengan lansia itu, pasti yang ada di pikiran kita atau di benak kita pada umumnya lansia itu cerewet, iya kan? Cerewet ya kan? Nah, kalau misalkan mengurus lansia ini pun kita harus memang super ya, super hati-hati menjaga perasaannya, hati-hati mengatakan sesuatu, jangan sampai melukai perasaannya ya kan. Nah, samping itu kan ketika kita mengurus mereka dengan itu semua, pasti kadang-kadang ada di benak kita, pasti jenuh ya kan. Kadang kita ingin marah tapi nggak jadi, bahkan ada yang terkadang keceplosan marah ya kan. Nah, kalau menurut di sini dia dikatakan bagaimanalah supaya ibu kita yang lansia itu atau mertua kita yang sudah lansia itu merasa nyaman. Jadi misalnya ya namanya lansia, ibaratnya dia balik ke masa kanak-kanaknya ya kan. Nah, jadi oleh sebab itu kita di sini diminta ketika kita mengurus yang sudah lansia harus betul-betul jangan sampai menelantarkan lansia yang lanjut usia. Nah, di sini kalau menurut di sini dikatakan dia lansia itu adalah proses penuaan dalam kehidupan di muka bumi ini yang secara perlahan-lahan fungsi dari organ-organ tubuhnya itu menghilang. Oleh sebab itu diperlukan bantuan dari kita. Nah, pertanyaannya di sini kemungkinan ada, Bu, kadang saya kalau ngurus orang tua saya kan gimana ya Bu ya, semua masuk ke hatinya, apa yang dikerjakan mungkin sesuai dengan keinginan dia gitu ya teman-teman. Itu maunya misalnya bisa saja ya kita ikuti, misalnya ini harus di sini misalnya ya kan. Nah, ketika di depan dia kita kerjakan aja, bagaimana supaya dia senang, namanya orang tua kita. Sedangkan waktu kita kecil aja orang tua kita itu sabar mengajari kita ya kan, mulai dari kecil sampai kita menikah, sampai kita tua lagi. Jadi nanti kalau misalkan kita buat yang terbaik
baik kepada orang tua kita, di waktu kita tua pun nanti pasti datang lagi yang baik, ya kan? Karena lanjut usia ini adalah gambaran kita di masa tua. Jadi nanti misalnya kalau kita lihat kan orang tua kita itu, oh begini rupanya nanti aku kalau udah tua. Jadi Bu, sampai di situ ada yang mau ditanya? Iya, posisikan dulu. Oke Ibu, masih ada pertanyaan? Oke Bu, saya mau nanya. Iya silakan Ibu. Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya ada tetangga saya gitu ya. Ada tetangga kami. Iya. Nah, tetangga kami ini dia mengurus orang tua, tapi kata lain nggak terurus lah orang tuanya. Iya. Nah, kesannya kayak dia kurang sabar sekali mengurus orang tuanya. Terus gimana tuh tindakan seperti itu? Oke, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Nah, kalau misalkan hal seperti itu kita temui di tetangga kita, gitu kan, kita bisa kok mengadakan pendekatan kepada tetangga kita itu, kemudian kita jelaskan bahwa dia itu walaupun bagaimana dia kotor atau gimana dia itu tetap orang tua kita. Karena kan orang tua kita itu kan, kita ingatlah kembali bagaimana jerih payah orang tua kita itu membesarkan kita, mulai dari dalam kandungan sampai kita sukses, gitu kan. Bisa Ibu katakan seperti itu kepada si tetangga Ibu tadi, supaya ibaratnya terbuka hatinya untuk mengurus orang tuanya tadi. Jadi Bu, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Jadi Bu, umpamanya kalau dia nggak senang kita apain, Ibu mau kami ajak nasihat, membimbing tetangga kami itu Bu? Oh bisa Ibu. Sekarang kan nomor handphone saya kan ada sama orang Ibu, atau misalkan pada saat kita pertemuan kita bisa singgahi sebentar ke rumah si tetangga Ibu tadi, terus saya juga bisa kasih pengarahan sama ibunya tadi supaya lebih sadar dia, oh ternyata dia orang tua saya, karena saya nanti kalau sudah tua juga seperti ini. Saya kira begitu Ibu. Ada lagi yang mau ditanya Ibu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan memang perlu kita pergi ke rumah si Ibu tadi, tapi nggak usah berbondong-bondong, nanti kita mau demo, ya kan? Saya bersedia kok, gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan Ibu, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti di hari-hari berikutnya akan kita sambung lagi. Saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat partisipasinya dalam pertemuan kita sekarang ini. Oke ya, beri aplaus buat kasih. Terima kasih.